Perkenalkan, nama saya Yunis Tusoro. Saya dari program studi pendidikan musik semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi efektif dalam pengembangan multimedia pembelajaran interaktif oleh Herman Dwi Surjono. Jadi di dalam buku Herman Dwi Surjono yang sangat menarik yaitu strategi efektif dalam pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Jadi di dalam strategi ini, tujuan dari strategi ini adalah memahami konsep dasar multimedia. Yang kedua, mengetahui prinsip dan tahapan pengembangannya. Yang ketiga, mengenal pendekatan desain. Yang keempat, mengenal pendekatan desain instruksional yang digunakan. Dan yang terakhir, menjelaskan peran teknologi dalam pendidikan. Itu adalah tujuan dari strategi efektif tersebut. Yang kedua, pengertian multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia adalah kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, animasi, audio, dan video. Yang kedua, pembelajaran interaktif proses pembelajaran dua arah yang melibatkan keterlibatan aktif siswa yang melalui umpan balik. Yang terakhir, MPI bertujuan meningkatkan efektivitas dan motivasi belajar. Itu adalah pengertian dari multimedia pembelajaran interaktif. Yang ketiga, karakteristik MPI. Yang pertama, menggabungkan berbagai media. Yang kedua, memberikan kontrol kepada pengguna atau learner control. Yang ketiga, memfasilitasi umpan balik. Yang keempat, bersifat self-paced atau belajar mandiri. Dan yang kelima, dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Itu adalah karakteristik dari MPI. Yang berikutnya, manfaat dari MPI. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, menyajikan informasi dengan cara yang menarik. Yang ketiga, mendukung pembelajaran mandiri. Yang keempat, merekomendasi berbagai gaya belajar. Dan yang terakhir, mempercepat pemahaman konsep abstrak. Yang berikutnya, komponen MPI. Yang pertama ada teks. Teks ini menyampaikan informasi secara verbal. Yang kedua ada grafik dan gambar. Grafik dan gambar adalah visualisasi data. Yang ketiga ada audio. Dalam audio ada narasi atau musik pendukung. Dan yang keempat, video menampilkan proses atau demonstrasi. Yang kelima, animasi. Animasi menjelaskan tentang konsep yang sulit atau kompleks. Dan yang terakhir, interpretatif atau latihan soal, kuis, simulasi, dan lain-lain. Yang terakhir, pendekatan desain instruksional atau ID model. Buku ini menekankan kepada model ADI seperti yang dijelaskan di dalam strategi pembelajaran. Model ADI ini menjelaskan tentang analisis. Analisis menentukan kebutuhan, tujuan, dan karakteristik siswa. Yang kedua, desain. Desain merancang alur pembelajaran atau storyboard dan skenario. Yang keempat, development atau uji coba dan distribusi kepada siswa. Yang terakhir ada evaluasi atau penilaian formatif dan sistematis. Berikutnya, prinsip desain MPI. Prinsip desain MPI. Prinsip ini ada prinsip konsistensi atau tampilan harus seragam. Yang kedua, prinsip keterpaduannya, yaitu integrasi elemen media yang sangat mendukung.
Yang ketiga, prinsip interaktivitas. Pengguna harus terlibat selama efektif, secara efektif. Yang keempat, prinsip feedback. Prinsip feedback atau umpan balik terhadap jawaban siswa yang sangat penting. Dan yang terakhir, prinsip kognitif. Prinsip kognitif berdasarkan teori belajar seperti konstruktivisme dan kognitivisme. Yang berikutnya, alur MPI, alur pengembangan MPI. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, yang kedua penyusunan naskah atau storyboard, yang ketiga pengembangan media seperti desain, grafik, animasi, dan audio. Yang keempat ada uji coba, alpha dan beta test. Yang kelima perbaikan dan finalis. Dan yang terakhir distribusi, LS, CDW, dan lain-lain. Yang terakhir, tantangan dan solusi. Tantangan keterlibatan teknis, biaya, waktu, dan SDM. Solusi, yang pertama gunakan software, open software. Yang kedua, kolaborasi tim, internasionalitas, dan peningkatan kualitas. Yang ketiga, pelatihan pengembangan multimedia. Dan yang kelima, evaluasi berkelanjutan untuk peningkatan kualitas. Dan dari berbagai aspek yang sudah saya ambil dari strategi efektif dalam pengembangan multimedia pembelajaran interaktif, dan kesimpulannya di sini adalah multimedia pembelajaran interaktif mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, diperbolehkan desain instruksional yang tepat, pengembangan yang sistematis, dan berorientasi pada kebutuhan siswa adalah kunci keberhasilan. Sekian saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.